Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersua kembali di channel Guru Mande, dan senantiasa setiap pertemuan kita berharap semoga kita tetap sehat dan juga tetap semangat ya untuk menjalani sisa-sisa dari usia kita. Bapak Ibu yang sudah purna, yang sudah menjadi pensiunan, beberapa waktu yang lalu saya posting sebuah video atau beberapa video yaitu tentang semacam wanti-wanti itu ya, wanti-wanti jangan sampai pembayaran pensiunan itu dihentikan sementara oleh PT Taspen, karena memang ada mekanismenya, ada aturannya. Ketika tidak melakukan sesuatu yang dipersyaratkan oleh PT Taspen, maka rekening ataupun gaji pensiunan itu akan dihentikan sementara, dan itu dinamakan dengan rekening pasif. Dan itu sebetulnya bisa diajukan kembali ya dengan mengajukan SP4L. Dan itu sudah saya bahas dan beragam komentar. Banyak sekali komentar dari Bapak Ibu tentang hal ini. Bahkan mungkin hanya membaca judulnya saja gitu, bahwa gaji pensiun itu akan dihentikan sementara. Padahal intinya adalah ini sebuah kehati-hatian, dan saya mengingatkan untuk saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu tentang hal ini ya, sampai ada penghentian sementara untuk gaji pensiunan ini ya. Nah, itu dinamakan dengan rekening pasif. Dan kita akan lanjutkan untuk pembahasan ini dengan temanya apa yang akan terjadi ya jika rekening pensiunan itu menjadi rekening pasif, alias dihentikan sementara pembayaran gaji pensiunannya gitu. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Apa saja penyebab rekening pasif para pensiunan ini? Nah, tentu ada dua hal ya yang disyaratkan oleh PT Taspen. Kewajiban Bapak Ibu sebagai pensiunan itu dua ya. Pertama adalah mengupdate data-data diri dan juga keluarga Bapak Ibu sebagai pensiunan. Mungkin ada penambahan atau pengurangan dari data keluarga Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu kewajibannya adalah melakukan autentikasi. Nah, inilah salah satu hal penyebab terjadinya rekening pasif para pensiunan. Artinya, sekali lagi, kalau dinyatakan oleh PT Taspen sebagai rekening pasif, maka gaji pensiunan itu akan dihentikan sementara dan sebetulnya bisa diajukan kembali. Nah, mengenai autentikasi ini, ada dua persyaratan ketika rekening itu menjadi pasif. Dua persyaratan ini tidak dilakukan oleh pensiunan sehingga sekali lagi Taspen menyatakan sebagai rekening pasif. Pertama adalah tidak autentikasi selama 3 bulan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa autentikasi itu ada 3 jenjang ya. Pertama ada yang sebulan sekali, kemudian ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali ya, tergantung jenis dari pensiunannya, apakah veteran, apakah pensiunan itu memiliki ahli waris ataupun tidak ya, itu tergantung. Nah, PT Taspen menyatakan kalau tidak autentikasi selama 3 bulan itu berturut-turut, maka itu akan dihentikan sementara, ataupun tidak mengambil uang ya, tidak mengambil uang pensiun itu selama 3 bulan berturut-turut. Tapi yang paling penting adalah autentikasinya itu. Nah, inilah penyebab Bapak Ibu rekening pensiunan itu dinyatakan rekening pasif, alias gaji pensiunan itu dihentikan sementara. Nah, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, tentang autentikasi. Ini betul-betul diwanti-wanti ya. Diwanti-wanti oleh PT Taspen tentang autentikasi. Jangan lupa autentikasi, jangan lupa autentikasi. Nah, di beberapa video saya pun sama ya. Itu mengingatkan bagi Bapak Ibu tentang autentikasi ini. Walaupun ya dengan tanggapan yang beragam gitu ya. Tapi terima kasih ya. Untuk keseluruhannya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan video-video saya ini menjadi edukasi bagi kita semua ya. Ya, jadi sekali lagi penyebab dari rekening pasif itu adalah masalah autentikasi. Kemudian kalau misalkan sudah terlanjur Bapak Ibu tidak melakukan autentikasi atau tidak mengambil uang selama 3 bulan berturut-turut, kemudian dihentikan oleh PT Taspen pembayarannya, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu ada solusi. PT Taspen yang saya pahami itu meluncurkan solusi juga ya, yaitu surat
pernyataan pembayaran lanjutan, atau kalau disingkatnya SP4L gitu ya. Nah, itu bisa diajukan kembali baik secara online maupun secara offline. Syarat-syaratnya itu ada di video saya yang dahulu tentang pengajuan kembali pembayaran ketika gaji pensiunan itu dihentikan sementara ya, namanya SP4L. Bisa Bapak Ibu datang ke Mitra Bayar PT Taspen atau ke PT Taspen itu sendiri, ataupun secara online di tos.taspen.co.id. Nah, itu selesai sebetulnya. Selesai masalahnya. Dan kalaupun syarat-syaratnya kemudian pengajuannya sudah disetujui oleh PT Taspen, maka gaji Bapak Ibu yang dihentikan itu akan dibayarkan kembali. Dan bagaimana kalau supaya hal ini tidak terulang kembali ya. Nah, sekali lagi, yang saya pahami dari PT Taspen mewanti-wanti sekali lagi untuk melakukan autentikasi ya, dengan berbagai cara tadi, baik secara offline autentikasinya, datang setiap bulan ke kantor pos atau ke mitra bayar, ataupun secara online melalui Taspen autentikasi, melalui HP, melalui aplikasi Taspen autentikasi. Nah, itu semua bisa dijalankan ya. Yang paling penting adalah, sekali lagi, bahwa video ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk selalu melakukan autentikasi supaya tidak ada penghentian sementara gaji pensiun. Kalaupun sudah terlanjur, maka PT Taspen membuat aturan, yaitu pengajuan kembali untuk pembayaran pensiun lanjutan. Nah, jadi ya, ini adalah berbagai situasi, kondisi, kemudian ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.